Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan itu aja. Ngobrol ngebahas lagi masalah itu, kita lanjutin masalah hukum baca apa ya? Ngobrol ya. Sambil ngobrol kita sambil dengarkan sambil ngobrol apa aja yang penting juga sambil ngopi membahas hukum baca Al-Quran bebas. Maksudnya bebas sambil ngobrol ngopi tidak sambil cari ilmu dia sedikit Ya, betul nggak? Justru dapatnya kan seperti itu. Kita. Iya. Gak usah banyak-banyak ya Pak. Memang sih sebenarnya mengenai baca Quran itu, kalau kita tidak perhatikan dari huruf kan ya jangankan itu ya, orang memang terkadang kayak baca surah-surah pendek aja kan karena mungkin sudah hafal, saking hafalnya jadi lupa dengan menghormati huruf ya. Ya. Saya baca itu banyak kejadian-kejadian gitu yang menjadi muadzin atau yang azan juga sama. Soalnya ketika azan itu kan tetap yang di bacanya kan ya itu huruf-huruf yang ada tertera di makhorijil huruf kan, huruf hijaiyah. Bayanginnya kayak ini aja kan, kalau azan itu sebetulnya kan nggak ada yang nggak hafal ya. Iya. Dari anak kecil sampai orang tua semua apa Itu karena dari dengar suara aja. Iya. Dari sana ya. bukan dia belajar bukan. Iya, kan? Makanya terkadang mereka juga tidak sesuai gitu ya. Misalkan dari Allahu Akbar, kan terkadang itu gini, di situ kan Allahu Akbaru, tulisannya Allahu Akbaru. Kan itu kita mau bacanya waqaf apa mau wasol. Terkadang itu yang ajarin Allahu Akbarau loh, atau Allahu Akbarau loh. Padahal perlu. Makanya kalau kita mau baca, kalau kita mau di waqaf Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Itu berarti harus ada jeda. jelas dulu, ada jeda dulu. gitu. Jadi di situ jelas jadi Di waqaf dulu lah ya. iya. Allahu Akbar. Kalau yang mati itu jelas. Ya kalau mau diwasol itu jangan Allahu Akbar Allah. Kalau Allahu Akbar Allah berarti ra. Kalau Akbar Allah berarti ro. Sedangkan di situ Allahu Akbar Allah. Rullah bukan rullah, tapi rullah harus dikatakan ulang. Itu banyak sekali yang begitu. Kayak ashadu, terkadang sehadu. Berarti Sehadu bukan Pak Allah. Iwan, yang tadi yang benar itu berarti di wakaf ya? Apa? Iya, kalau mau di wakaf yang jelas Mending wakaf dulu ya. Wasol, ya wasol. Wasol ya harus ya tahu juga kan. Di situ Nggak sembarangan ya mengucapkan iya, kan? gitu kan. Allah itu bukan Allah, tapi Allah. Allah itu kan huruf tab. Bisa alif lam mim jalah ya. Tafhim Tapi kan. ya, belum ya. Yang jelas ya kita sih sering dengar ya. Kalau azan itu Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar gitu. Enggak Allahu Akbarullah. Harusnya Allahu Akbarullah. Karena di situ ro-nya domah. Ru gitu. Allahu Akbar bukan Allahu Akbar. Itu udah salah semua. Bukan Allah, bukan. Kalau Allah berarti alif waw. Tapi Allah berarti itu tafhim. Karena di situ alif lam lam. Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Jelas asal dia. ya wasol. Kalau mau diwakaf Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu Ada jeda. ada jeda, harus jelas Tapi dua-duanya itu benar ya kalau mau di wakaf. benar. Yang penting pengucapan cara bacanya yang benar gitu. Seperti ashadu kan bacanya, terkadang orang itu syahadu Allah banyak kan, syahadu Allah mana a-nya hilang kan. Iya. Kan itu ashadu ashadu. Nah kalau dihilangin satu huruf artinya jadi apa tuh? Berubah nggak? Kalimat ada itu Berubah aja. berubah lah. Artinya kalau yang satu huruf berubah udah jelas berubah. Ya itu dia. Maka ha juga di situ harus jelas juga
juga hanya H besar. Asyhadu alla ilaha illallah, bukan illallah. Nah banyak yang illallah, bukan illallah. Iya. Padahal itu la. Emang ada huruf laulah? Nggak ada. Adanya laulah. Itu. Syahadu anna, harusnya kan asyhadu anna. Bukan syahadu anna, tapi harus syahadu anna Muhammad. Makanya di situ Muhammad itu harus jelas. Mimnya itu bertasjid. Asyhadu anna Muhammad, hanya kecil, bukan asyhadu anna Muhammad, hanya besar semua. So. Di mana tuh artinya? Iya. Ngapain ada mahoril huruf, ngapain ada huruf hijaiyah, kalau mau disamain semua mah udah aja hanya HKB gede gitu. Iya. Mudah kan? Iya, bacanya mudah juga. Mudah. Ya itu logika aja. Iya, kalau Makanya di hadiah apa kita harus memahami tentang huruf hijaiyah, mahoril huruf yang itu yang jadi masalah ketika kita membaca ayat. Terkadang kan orang azan itu kan dianggapnya sama aja gitu kan, hilangin huruf juga kagak ngeh. Iya. Itu kan, hilangin huruf itu kagak ngeh, itu ada faktor kebiasaan dan tidak mau bertanya. Itu kalau apa kan Allah itu kan ada yang tulisan pakai O, Ya, ada yang pakai A gitu. ya. Kalau tag gitu ya, kalau tag sebetulnya harusnya A, seharusnya. Cuman pernah waktu itu, pernah upacara kan ada di pembukaan undang-undang apa itu berkat rahmat Allah gitu ya. Itu kan karena doa dibaca Allah. Ya, itu dia. Dibaca Allah gitu. Jadi pas di upacara itu pada gitu. Karena sebetulnya tadi suara itu Allah gitu, Allah. Kalau ditulis emang Allah, tapi pembacanya Dibacanya Allah. Ya. Oh, yang baca berarti salah. Allah. Iya. Maka ya langsung serta baca Iya, benar. Ya udah pasti. Pembacaannya salah itu, iya. Tapi tulisannya emang benar tuh. Ya, A L L. nah permasalahannya gitu ya, ketika kita tidak memahami tentang bacaan kita hanya memahami tentang latennya ya. laten. Iya. Kita tidak mau belajar tahu tentang bacaan Al-Quran, yaitu ya jadinya seperti Iya. itu. Jadi gitu. pinggirannya itu malah maaf kayak disebutkan non muslim gitu. Iya. Ya udah pasti kan. Non muslim Kalau apa? Allah itu Gitu. Allah kan yang memang ada biasa non muslim kan Allah bukan. Karena dia nggak tahu tak bisa banget tuh. Iya. Baca Quran. Iya, itu. Makanya kan kalau di Al-Quran itu kan di situ ada alif lam jal jala itu kan itu. Iya. Namanya tafhim kan. Tafhim. Nah, cirinya tafhim itu kan itu Tebal, alif ya. lam jal jala kan. Jala. Garis tebal. Tebal, Gitu. makanya. Makanya nggak mungkin bacanya Allah. Karena kan kita belajarnya di awal. Iya. Di awal Pak dari hukum bacanya kan. Jadi tarki kalah. Nah, kan gitu. Coba kalau kita belajarnya dari dasar ya kita pasti tahu lah, walaupun itu teks apa tulisan itu Tulisan pasti tahu Latin. ya. Iya, Udah pasti tahu, udah pasti itu bacanya Allah gitu. Tapi bagi yang paham tajwid kalau baca Latin mah jadi pusing, Pak. Iya. Bener. Baca Latin nih. Ya kayak jadi ngaco bacaannya. Kan tuh. gini ya, kalau Latin, sekarang gini Latin, ain sama alif kira-kira biar tahu nggak cara ngebedain? Iya. Sebetulnya ada tanda dari Ada. Latin itu ada tandanya, Oh. ain itu ada. Oh, baca Tetap Latin ada juga. tandanya di Latinnya juga ada, Oh. tapi kan orang tidak semua memahami Iya. tentang itu. Pusing gitu, maksudnya. yang pernah baca Malah Latin. jadi pusing Baca bacanya. yang kan kalau Yasin banyak tuh ya Latinnya ya. Pokoknya langsung ketemu tulisan kan. Iya, malah. Enggak belajar dulu, ketemu Iya. tulisan langsung. Malah ngeluh mau baca Latin itu mending udah baca Arabnya aja gitu. Makanya kelebihannya ayat Al-Quran dengan disamakan dengan Latin biasa gitu ya, teks abjad gitu. Ya itu kelebihannya kalau Al-Quran itu diawali dari huruf hijaiyah. Ya. Nah, mana ada teks kayak abjad gitu persamaan, ada nggak Pak? Ada persamaan A B C D E F G, ada persamaan nggak? Nggak ada kan? Enggak ada. Udah. Beda semua kan? Cuman kalau Indonesia ada huruf besar, kapital Nah kan itu seperti aja kan, doang. bisa perbedaannya dari situ aja kan. Cuman kalau huruf hijaiyah kira-kira ada persamaannya, semua kan banyak persamaan kan. Iya. Hurufnya sedikit, Iya. lebih banyak abjad teks biasa. Iya, atau alfabet lah ya. Iya kan? Banyak alfabet Lebih- beda-beda. Iya. Alfabet kan sama. Cuman berbeda semua, Berbeda gitu. semua. Berbeda banyak Iya. nggak ada yang persamaan. Tapi Iya. kalau Al-Quran diawali dengan huruf
hijaiyah, makanya di pembelajaran di huruf hijaiyah itu karena persamaan itu harus membedakan Pengucapannya ya. pengucapannya, artikulasinya harus Artikulasinya, jelaskan. Kenapa harus begitu? Karena ketika menjadi ayat kan satu huruf aja bisa merubah arti nggak Pak? Iya. Coba aja kalau kita baca alhamdulillah Hmm. segala puji, coba kalau haknya diganti, kalau orang biasa terbaca dia membiasakan membaca alhamdulillah jadi H besar, Hmm. berubah nggak kira-kira artinya? Pasti berubah. Ya. Berubah kan? Iya. Itu yang jadi masalah. Makanya orang terkadang juga menyepelekan surah Al-Fatihah. Iya. Sementara kita setiap sholat itu Al-Fatihah Wajib. memang diwajibkan Iya, dibaca kan? induknya lah, umur Qurannya Ya, ya, Al-Fatihah lah gitu ya. kan. Benar. Maksudnya itu harus tetap harus kita perhatikan. Iya. Apalagi kita hukum baca harus mengetahui kenapa rambunya itu ya kalau jalan lalu itu sebenarnya ada rambu-rambu Jalur nanti nih bukan kemana-mana Ada nggak tahu prit, Eh. bisa kan gitu. Udah Cuma tahu. ini aja nggak diplit kan. Nanti. udah tahu lampu merah ya bablas terus lewat polisi ya. Ya itu makanya di situ peraturan itu harus dipakai. Makanya kan dari pembahasan tadi saya sudah menjelaskan mana izhar alki, mana izhar sapawi kan gitu. Mana idgham bila guna, mana idgham biguna. Mana ihfa yang halki, mana ihfa yang sapawi. Terkadang orang membaca itu dibalik-balik. Izhar sapawi dibacanya izhar halki, izhar halki dibacanya izhar sapawi. Ihfa juga sama dibalik-balik. Padahal kalau sudah ketemu dari hukum baca di luar dari hukum nun mati atau tanwin, di sana ihfa sapawi itu udah bukan hukum nun mati lagi. Iya. Kan gitu, tetapi itu mimnya mim mati dari an'amta alaihim kan seperti itu. Iya. Terkadang orang membaca an'amta itu kan udah menahan semua, sedangkan kalau yang menahan itu khusus untuk yang guna Iya. kan gitu. Makanya artinya guna itu kan menahan. Iya. Di awal dari alhamdulillah terkadang orang lupa atau tidak alhamdulillah memantul lamnya, padahal itu udah alif lam komariah tidak boleh. Jelas gitu. Alnya itu tidak boleh menahan, nggak boleh nggak boleh juga, karena di situ harus jelas alif lam komariah itu harus mati sekaligus satu harakat, tidak boleh ada pantulan, tidak boleh ada menahan. Hamdu dari hamdu nggak boleh hamdu, kenapa? Karena di situ mimnya mim mati, masuknya kemana? Ke izhar sapawi gitu kan. Iya. Sementara izhar sapawi itu tidak boleh menahan, harus mati satu harkat kan gitu, nggak boleh lebih dari satu harkat. Kalau lebih dari satu harkat berubah hukum nggak menjadi guna kan gitu. Alhamdulillahirrob. Nah, ketika kita membaca, nah, ba'nya itu kan bertakhid, nah itu wajib gitu, wajibul guna. Iya. Robbil. Kadang surah Al-Fatihah memang sih namanya surah Al-Fatihah teh kayak ajan aja ya, anak kecil aja udah paham ya. Lancar banget. Lancar belum tentu benar doang gitu. Iya. Karena saking lancarnya, seringnya saking juga. mudahnya, Sering. tapi mereka tidak memikirkan tentang membaca yang baik, menghafal huruf dengan baik gitu. Jadi karena sering denger aja itu. Sering dengar gitu kan. Tadi apa? Ya kan sedikit Al-Fatihah gitu kan. Alhamdulillahirabbil gitu. Kadang begitu. Pentingnya belajar dari awal itu kan fondasi. Fondasi. Tapi kalau fondasinya udah kuat ya, Mau gimana juga gitu. kokoh Iya. ke depannya. Jadi kalau belajarnya udah langsung dadakan kan tahu bulat gitu ya. Ya, tahu Ya, bulat. udah. Rupanya itu dadakan ya. Penting hafal kan? Hafal ya. Enggak apa. Hilangnya juga dadakan. Dadakan hilangnya. Kalau dari awal memang ngajinya juga nggak semalam itu kan malam Iya. rutin waktu anak-anak di kampung kan. Iya. Makanya kalau terkadang juga memang
untuk kita memahami tentang baca Al-Quran itu memang malas menganggap hal itu sepele, apalagi surah-surah pendek. Wallah gitu. Gampang kan ya kayak gitu. Anas ya, kalau aja berbinas gampangan gitu kan. Iya. Tapi nggak gampang itu kan, kira-kira bener nggak gitu kan? Cara bacanya. Iya, cara bacanya itu seperti itu. Jangan kita menganggap itu surah pendek. Iya. Seolah-olah itu Menyepelekan aja. Jadi kadang-kadang yang ngajar itu kan memberikan langsung suruh ikut Apalin apalin kan. Katanya ya jadi ya dari hal-hal seperti itu ya gebubrata dari anak sampai tua tetap kan harus tahu, Iya. tetap harus tahu supaya itu nggak kena rambu kan. ya Iya. itu Ya memang kalau rambu ini mah resikonya nggak ditilang lah gitu. Cuman kan percuma kan gitu. Iya. Sia-sia gitu. Nah, iya itu. itu Udah capek-capek baca ini itu Udah berapa tahun kan istilahnya gitu. Iya. Tapi nggak mengenang, nggak salah, nggak ada membaca Itu kan maksudnya ke rukun atau kewajib yang kita laksanakan kan. Iya. Hafal boleh, tapi jangan sampai melupakan pokok-pokok cara bacanya itu ya. Iya. Justru itu yang sulit itu ya. Kamu kenapa ya? Mempraktikkan cara bacanya lah ya. Praktek baca. Kalau menghafal mungkin semua orang kalau sering mengucapkan itu ya apa, tapi untuk menjadi dia benar-benar cara bacanya tepat, akurasi dengan tajwid dan Iya. cara bacanya itu yang paling sulit. Sulit itu sulit karena apa? Iya. Katanya juga tadi. Ini aja bo, Iya. da sama bo itu Iya. banyak yang disamakan. Iya. Contoh di mana? Di surah Al-Fatihah, di waladolin. Itu waladolin. Ya. Kira-kira kalau waladolin itu da apa do? Da kan? Udah. Cuma diganti D sama O. Ya. Tapi kalau do kan berbeda. Ya. Dia tetap ada hanya di dalamnya kan gitu. Itu banyak. Walau do. Nah, di lamnya itu masuk linnya itu memasukkan ke apa huruf lamnya itu terkadang mereka juga lupa. Walau dolin. Padahal di situ sudah jelas artinya juga. Mad jahit musakol kalimi hukumnya itu. Jadi memasukkan huruf ke huruf berikutnya gitu. Wah, harus dikenakan kalau itu harus ditahan terlebih dahulu karena itu wajib. Soalnya dia pertama menahan, kemudian diwasol itu ke huruf dasar. Betul seperti itu. Walau dolin harus ditahan gitu. Paling tinggi lah itu dalam hukum tajwid tuh. Ya iya. Makanya ketika hukum tadi itu nggak dipakai ya bermasalah bacaan. Apalagi mahori hurufnya berantakan. Gitu ya. Sedikit-sedikit kan kita perbaiki gitu ya Pak Guru ya. Sering ngaji kan. Ya, ya kita